Perkenalkan, nama saya Asti Sriananta Sihirtonga dengan NPM 2205 101037. Saya dari kelas Bela Negara G157 dan dosen pembimbing Bapak Dr. Lukman Arif, MC, dan dari program studi arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasila, dan nilai-nilai bela negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang arti Pancasila itu sendiri. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Kemudian fungsi dari Pancasila itu sendiri. Selain arti, pedoman bangsa Indonesia ini juga memiliki 9 fungsi. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kemudian di dalamnya itu terdapat perisai dengan lambang 5 sila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama itu ada sila pertama. Sila pertama memiliki lambang bintang atau tunggal yang berwarna kuning. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Kemudian yang kedua itu melambangkan rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Kemudian pada sila ketiga itu memiliki simbol pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Dan yang keempat, memiliki simbol banteng yang berarti mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima atau yang terakhir yaitu padi dan kapas, yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai dari bela negara. Sebelum kita mengenal apa aja sih nilai-nilai bela negara, saya akan menyebutkan pengertian bela negara itu sendiri. Bela negara adalah sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Kemudian sikap yang mencerminkan bela negara juga ditunjukkan dengan meyakini ideologi negara dan taat pada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu ini saya akan menyebutkan 3 dari banyaknya nilai-nilai bela negara yang harus diterapkan dalam diri masing-masing rakyat. Yang pertama ada cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa diterapkan dengan menjaga nama baik bangsa, mencintai produk dalam negeri, serta memiliki rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kita tidak menjelek-jelekan negara kita, terutama di media sosial ya. Yang kita tahu jejak digital itu abadi, tidak pernah hilang. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan negara kita di media sosial, manapun, apapun, dan bagaimanapun situasinya. Kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Ditunjukkan melalui sikap, tingkah laku, dan kehidupan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikatornya ada beberapa. Yang pertama, sadar akan keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dan yang terakhir itu ada mengetahui dan mengenal keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap lingkungan sekitar. Kita harus memperhatikan sekeliling gitu. Jadi kita harus peduli terhadap sesama, kita harus peduli terhadap perbedaan yang ada. Dan yang terakhir adalah yakin akan Pancasila. Nilai bela negara ini itu terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita tidak boleh menghina, tidak boleh menginjak-injak, tidak boleh menganggap remeh
Pancasila, karena Pancasila itu adalah dasar negara kita, lambang negara kita. Jadi tidak ada yang boleh menghina, menjelek-jelekan Pancasila itu sendiri. Berikutnya itu ada rela berkorban. Ini kerelaan dan kesediaan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, atau harta bendanya demi kepentingan umum atau negara. Contohnya rela mengorbankan pekerjaannya demi pemilihan presiden yang akan mendatang di tahun 2024. Kemudian ada memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan memiliki sejumlah kemampuan, tiap individu itu memiliki modal untuk ikut serta dalam bela negara. Secara psikis, hendaknya individu memiliki sikap disiplin, ulet, taat, pantang menyerah, serta percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Sementara secara fisik, individu hendaknya dalam kondisi sehat dan memiliki keterampilan jasmani yang mampu mendukung kemampuan awal bela negara itu. Makanya di sini kita dituntut untuk menjaga etika, menjaga attitude, memperbaiki manner yang baik gitu. Dan juga fisik juga harus menjadi hal yang utama. Karena bangsa Indonesia membutuhkan pemuda yang kuat. Terima kasih.